Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Membahas tentang keresahan yang dirasakan tentang seputar pandemi COVID-19 ini, tentunya semua pasti akan merasakan dari semua lini ya. Mau itu dari usaha-usaha yang memang sudah besar, dan terlebih lagi UMKM yang memang masih merintis dari bawah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua terkena imbasnya. Siapapun itu tidak ada yang terkena imbasnya, dan terutama bagi saya sendiri, mungkin yang di luar sana juga sama, yang memang kita notabene adalah pekerja, sehingga pada pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk di rumah aja, dan pekerjaan pun yang memang bisa sekiranya dilakukan di dalam rumah atau di rumah aja, itu semua pasti akan dikerjakan dari rumah, yang disebut ya mungkin sekarang WFH ya, work from home gitu. Dan termasuk saya sendiri, di pekerjaan saya mengalami yang namanya adanya beberapa pegawai yang memang dirumahkan untuk melakukan pekerjaannya dari rumah gitu. Dan dari segi ekonomi, saya pribadi mengalami memang mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan sih. Pendapatan yang didapat dari sebelum-sebelumnya itu jauh banget dengan apa yang sekarang didapat gitu. Di masa pandemik ini semua merasakan yang namanya pengurangan pengurangan pendapatan tuh berasa banget gitu. Dan ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu loh, dalam artian kalau misalnya kita benar-benar lockdown total, ya kita nggak akan pernah bisa mendapatkan gaji maksimal lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak lockdown juga, ya kita tidak memikirkan kesehatan kita dan sekitarnya juga gitu. Dalam artian di posisi sekarang ini kita jadi serba salah sebenarnya. Jadi agak sulit juga dan memang benar-benar rumit sih sebenarnya. Tapi yang pasti sih kalau buat saya pribadi, ya kita harus tetap mensyukuri sih. Mensyukuri dari apa yang memang sudah terjadi, dan saya yakin bahwa ini sudah memang yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala juga ya. Terlepas dari berbagai macam isu yang di luar sana yang terjadi, yang dikabarkan, ya kita harus benar-benar bisa mencerna juga informasi dari luar sana yang memang harus kita pilih-pilih lagi. Dan di era sekarang yang memang serba digital, kita harus lebih hati-hati lagi dalam menerima informasi gitu. Jadi jangan sampai kita asal menerima informasi seperti itu aja. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Jangan main asal sebar juga. Dan ya walaupun kondisi saya pribadi mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya buat saya pribadi, saya tetap tetap merasa kasihan gitu dengan yang lain juga. Bisa dibilang saya masih beruntung ya dalam hal ekonomi gitu. Jadi pernah ada yang bilang sama saya, guru ngaji saya dulu, sesusah-susahnya kondisi kita apapun itu, mau kita kekurangan duit atau kita lagi sakit, itu jangan pernah merasa bahwa yang diberikan sama Allah itu bukan semata-mata dikasih gitu aja gitu loh. Jadi semuanya akan ada hikmahnya gitu loh. Kenapa kita diberikan seperti ini cobaan buat kita. Mungkin kedepannya kita supaya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi, menjadi individu yang lebih baik lagi. Dan di masa pandemik ini kita jadi lebih bisa untuk bersabar. Terus kita bisa jadi lebih dewasa mungkin ke depannya nanti, dan mental kita juga harus kita benar-benar jaga, kesehatan kita sekarang harus benar-benar dijaga. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan cobaan itu bukan tanpa solusi gitu. Jadi sebenarnya Allah menurunkan musibah itu sudah berbarengan dengan solusinya. Jadi bagaimana kitanya aja untuk menyikapi semua ini gitu. Jadi tetap optimis aja, tetap optimis buat teman-teman di luar sana. Terus jangan pernah merasa bahwa dirinya tuh paling kekurangan, enggak. Kita harus berkaca pada orang-orang yang memang maaf-maaf aja yang memang masih di bawah kita,
kita harus tetap berkaca pada orang-orang seperti itu gitu loh. Jadi bahwa ya kita jangan pernah merasa diri kita tuh paling 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 apa ya, paling menyedihkan gitu hidupnya. Enggak, kita bukan berkaca ke atas gitu. Jadi kita selama hidup kita ini kita harus tetap berkaca bahwa kita harus melihat ke orang-orang yang di bawah kita agar kita bisa selalu bersyukur dengan apa yang memang sudah diberikan Allah sama kita gitu. Karena kebanyakan sekarang ya saya paham gitu kondisinya bagaimana, kita jadi ngeluh bahwa kita jadi kekurangan, memang gitu loh, memang kita kekurangan. Tapi yakinlah bahwa masih ada yang lebih kekurangan dari kita gitu loh. Masih banyak orang yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita di luar sana gitu loh. Jadi jangan pernah sekali lagi merasa bahwa diri kita paling kekurangan, dan sesusah-susahnya kondisi kita, ya ketika kita ingin bersedekah untuk orang di luar sana, jangan pernah takut untuk kita kekurangan harta kita sedikit pun. Karena ketika kita sedang kondisi susah ini, apalagi terlebih sekarang di bulan Ramadan, dengan kita bersedekah, dengan kita berbagi sama orang-orang di luar sana yang notabene memang jauh lebih susah daripada kita, insya Allah kedepannya akan digantikan yang lebih lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yuk kita bantu teman-teman kita di luar sana yang memang masih sangat-sangat membutuhkan bantuan kita, dan yakinlah bahwa kita tidak akan pernah kekurangan sedikit pun jika kita ingin membantu orang lain di luar sana. Jadi pesan saya adalah sekali lagi kita harus tetap optimis di masa pandemi sekarang ini. Yakin bahwa Allah memberikan cobaan ini kepada kita itu bukan tanpa solusi. Allah telah memberikan solusi berbarengan dengan musibah yang diberikan sama Allah juga. Terus kita harus tetap jaga kesehatan kita. Kalau memang yang masih harus bekerja keluar, yang harus tetap datang ke kantor, atau yang memang tidak bisa ditinggalkan pekerjaannya, yang tidak bisa dikerjakan di rumah, tetap waspada karena virus ini memang ada dan bahaya juga. Jadi kita harus benar-benar jaga kondisi kita, kesehatan kita segala macam, dan jangan pernah kita memikirkan diri sendiri juga. Kita harus memikirkan bahwa orang-orang di luar sana masih banyak yang membutuhkan bantuan kita. Sekali lagi saya pesan bahwa kita bantu teman-teman kita di luar sana yuk, agar mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita harus tetap bersyukur bahwa kita masih bisa bernafas di dunia ini aja, kita masih beruntung gitu. Jadi intinya kita jangan pernah merasa diri kita paling susah, karena masih ada orang-orang di luar sana yang memang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Dan buat yang memang ingin membantu sedikit rezekinya berbagi sama orang di luar sana, nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Silahkan dicari tahu, bisa dibuka linknya, Instagramnya juga ada. Terus kondisi-kondisinya nanti akan saya sampaikan juga di kolom deskripsi bagaimana. Jadi kita sisihkan sebagian rezeki kita buat mereka-mereka yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dari kita gitu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dari omongan saya. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya pribadi, dan ya kita harus benar-benar kuat. Kita harus kuat sama-sama, kita harus saling bergandengan tangan satu sama lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.